Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Pastikan adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Adik-adik, sebelum adik-adik mengikuti ibadah online kita hari ini, pastikan adik-adik sudah mandi, berpakaian rapi, dan otomatis adik-adik harus menyiapkan buku catatan dan Alkitabnya. Bukan hanya itu saja, adik-adik juga harus mempersiapkan hati dan pikiran serta arahkan seluruh perhatian kita untuk memuji Tuhan. Dan satu lagi, Kak Atta mau sampaikan sama adik-adik semua bahwa ada info penting. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal anak sekolah minggu. Adik-adik harus terus mengikuti info yang ada di Facebook SKM Gading Indah ataupun di YouTube Sekolah Minggu HKBP Gading Indah. Jadi adik-adik tidak ada yang ketinggalan infonya untuk pelaksanaan Natal kita. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah hari ini bersama Kak Agnes, Kak Ayu, dan Kak Atta. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk membangkitkan semangat kita, mari kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan karunia yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu, dan biarlah kiranya kami mau menjadi anak-anak yang baik yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Adik-adik yang di rumah silahkan membuka Alkitabnya. Akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu
hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Tadi ada cerita tentang perempuan-perempuan yang sedang menantikan kedatangan rombongan mempelai laki-laki atau pengantin. Sambil menantikan kedatangan rombongan, mereka menyalakan pelita karena hari sudah malam. Adik-adik tahu pelita kan? Pelita itu adalah alat penerangan zaman dahulu. Karena dahulu belum ada lampu listrik seperti sekarang. Jadi orang harus memakai lampu minyak yang itu disebut tadi pelita, dan minyak itu harus dipersiapkan supaya nanti lampunya bisa menyala sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan sewaktu-waktu minyak ini bisa habis dan harus diisi lagi. Nah, dalam cerita ini ternyata dari beberapa perempuan yang sedang menantikan rombongan itu, di antara mereka ada yang tidak mempersiapkan minyaknya. Mereka bawa lampu atau pelita, tapi minyaknya nggak dibawa. Teman-temannya bawa lampu, mereka juga bawa minyak. Ternyata rombongannya terlalu lama datang. Mereka sudah pada ngantuk. Ternyata minyaknya juga sudah mulai habis. Tahu-tahu rombongannya datang. Perempuan-perempuan yang bawa lampu dan juga bawa minyak, mereka bersiap-siap. Ternyata perempuan-perempuan yang hanya bawa lampu dan tidak bawa minyaknya, mereka mulai bingung. Lampunya sudah mau mati, minyaknya sudah mau habis. Mereka minta tolong kepada temannya. Mereka bilang, "Gak cukup nanti, carilah tempat lain, belilah di sana." Mereka pergi, dan ketika membeli, mereka sudah ketinggalan kegiatannya. Pernikahannya sudah berlangsung. Akhirnya mereka tidak ikut lagi ke dalam perjamuan itu. Adik-adik, cerita tentang perempuan yang kehabisan minyak tadi mengingatkan kita pentingnya mempersiapkan diri. Barangkali adik-adik pernah mengikuti ulangan di sekolah atau mengikuti perlombaan. Kalau mau hasil ulangannya baik, tentu harus mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau mau menang lomba, tentu juga harus berlatih. Tidak mungkin orang yang tidak pernah belajar tiba-tiba dapat nilai yang bagus atau jadi juara kelas. Atau mungkin juga orang yang bermalas-malasan saja bisa jadi juara lomba, misalnya lomba lari. Orang kalau mau lari juga harus latihan. Tidak mungkin orang yang tidak pernah berlatih bernyanyi misalnya bisa jadi juara lomba nyanyi. Semua harus dipersiapkan dengan baik. Orang yang mempersiapkan diri dengan baik biasanya hasil pekerjaannya akan jauh lebih baik. Dan seperti cerita perempuan-perempuan yang menunggu itu juga, kita juga barangkali pernah disuruh tinggal di rumah, menunggu papa dan mama yang pergi keluar. Barangkali mama papanya kasih pesan, "Dek, nanti adiknya dijaga," atau "Nanti rumah disapu ya, piring dicuci ya," atau banyak lagi pesan.
Tapi kadang-kadang ada anak-anak yang kemudian malah keluyuran, lupa dengan tugasnya. Adiknya nggak dijaga, rumah nggak disapu, piring nggak dicuci. Waktu mama papanya pulang, rumah masih berantakan. Akhirnya papa dan mamanya marah-marah. Itu kalau disuruh menunggu, disuruh mengerjakan tugas, tapi tidak mau mengerjakan, tidak ada persiapan untuk menunggu. Cerita tentang perempuan-perempuan yang menanti-nantikan kedatangan mempelai tadi, ini juga bercerita tentang bagaimana kita harus menantikan kedatangan Yesus Kristus. Adik-adik tahu bahwa Yesus itu telah mati, dia bangkit, terus dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjadi juru selamat kita. Yesus mengingatkan kalau kita menantikan kedatangan Kristus, bukan berarti kita jadi tidak mengerjakan pekerjaan, bukan berarti kita boleh malas-malasan. Ketika kita masih menantikan kedatangan Yesus kembali untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal, semua orang harus tetap bekerja. Adik-adik pun harus tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Di rumah, di sekolah, atau dimanapun, harus belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugasnya. Semua harus dikerjakan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Semua harus mempersiapkan dirinya supaya nanti ketika Yesus datang, semuanya sudah bersiap-siap. Tidak lagi seperti perempuan yang kehabisan minyak tadi. Ketika rombongan datang, mereka masih sibuk mengerjakan yang lain. Kita juga seperti itu. Ketika Yesus sudah datang, kita sudah bersiap-siap dalam sukacita menyambut kedatangannya. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang, tapi yang pasti Yesus akan datang suatu saat kelak. Kita harus bersiap-siap sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah, walaupun ibadah kita saat ini kita laksanakan secara online, tapi kita harus tetap mengikuti ibadah kita supaya kita diisi oleh firman Tuhan hari demi hari. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Terlebih bagi kami anak-anak-Mu, ajarlah kami agar kami senantiasa setia dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kiranya kami sebagai anak-anak-Mu juga menjadi anak-anak yang menurut, yang mau mengikuti nasihat orang tua kami, yang mau mengikuti nasihat guru-guru kami, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan hati yang penuh sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dan melindungi kami. Berikanlah kepada kami kesehatan dan pertumbuhan yang baik dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan fisik kami Tuhan, agar kami bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian mengikut Yesus keputusanku. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, sekian ibadah kita pada minggu hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah. Dan jangan lupa catat untuk perayaan Natal sekolah minggu depan pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.00 atau jam 6 sore secara virtual hanya di akun YouTube Sekolah Minggu HKBP Jadi Indah. Terima kasih. Selamat hari Minggu.